Action. Oke, selamat pagi, siang, sore, malam. Balik lagi bersama saya Brian Tadi. Dan apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu baik-baik saja dimanapun berada. Nah, di video kali ini saya sama Mas Izar ingin menjelaskan nih bagaimana sih memasang mesin cuci front loading. Karena ketika teman-teman beli mesin cuci tipe front loading ini, ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan sebelum mengoperasikannya. Nah, apa aja itu hal-hal yang perlu diperhatikan? Sebelum lanjut, seperti biasa saya ingin intro dulu. Oke, jadi untuk sebagai contohnya, ini kita ada mesin cuci front loading tipe terbaru punya SAP, tipenya FL1410 DPX 10,5 kg, dan harganya mesin cuci front loading ini untuk kapasitas 10 kg itu menurut saya lumayan tinggi ya, di atas rata-rata mesin cuci front loading lainnya. Nah, Mas Izar, apa sih yang membuat mesin cuci SAP front loading ini harganya di atas rata-rata dibanding mesin cuci front loading lainnya? Oke, terutama untuk front loading yang ini yang seri premium ya Mas Brian. Nggak semuanya mesin cuci front loading punya wash and dryer. Wash and dryer. Apa itu wash and dryer? Jadi wash and dryer itu singkatnya mesin cuci ini bisa mencuci dan bisa mengeringkan sampai 100%. Berarti selesai mencuci langsung bisa dipakai ya? Iya. Oke. Dan nggak cuma itu Mas Brian, bisa mencuci pakaian tanpa pakai air. Jadi dia pakai uap panas yang buat mensterilisasi si pakaian tersebut. Jadi seperti itu. Oke, gitu. Jadi kan kalau misalnya mesin cuci front loading lainnya itu biasanya setelah proses pengeringan kemudian selesai mencuci, kita harus menjemurnya terlebih dahulu agar bisa kering 100%. Mungkin ya level keringnya mesin cuci front loading lainnya itu di angka 70-80%. Ternyata di mesin cuci SAP front loading ini keringnya sampai 100% teman-teman. Jadi selesai langsung bisa dipakai. Tapi ya mungkin agak kusut ya pastinya ya. Iya, harus disetrikakan dulu. Oke, selain itu juga fitur-fiturnya ini nggak semua mesin cuci ada. Salah satunya mesin cuci ini punya fitur namanya plasma cluster atau antibakteri. Saya potong dulu nih. Biasanya saya lihat logo ini di AC sama di lemari es. Oke lah, kalau di kayak AC mungkin fungsinya adalah untuk memurnikan udara ya melalui ion yang keluar dari AC-nya. Kemudian di lemari es fungsinya agar menghilangkan bau pada makanan biar nggak bercampur sama membunuh bakteri pada makanan. Nah, pada mesin cuci fungsinya ion plasma cluster ini apa sih? Kurang lebih sama seperti yang untuk kulkas sama AC ya. Apa itu? Jadi pakaian pastinya lebih steril karena ada ion plasma clusternya yang bisa membunuh bakteri, virus, dan jamur pada pakaian. Pastinya kan kadang-kadang karena bajunya ada bakteri atau virusnya, itu kan dapat menimbulkan alergi ya. Jadi dengan adanya ion plasma cluster bisa mencegah hal tersebut. That's right. Oke, berarti udah dua kelebihan nih. Apalagi nih, ada lagi nggak? Sudah, itu aja. Jadi dua kelebihan itu yang bener-bener nggak dimiliki oleh tipe front loading lainnya ya. Oh iya, jangan lupa ya Mas Bian, ini teknologinya sudah pakai jidat inverter yang bisa bikin hemat 50%. Oh, nah ini saya mau tanya nih. Ini kan tadi bisa ngeringin baju sampai 100%. Pastinya kan dia ada kayak unsur memanaskannya ya. Nah, sedangkan jika sebuah alat listrik berhubungan dengan panas, pasti dayanya juga lebih tinggi. Kira-kira dayanya berapa sih untuk sampai bisa mengeringkan 100% itu tadi? Range-nya aja lah. Range-nya antara 250 sampai 1800. Berarti paling recommended kalau misalnya teman-teman mau menggunakan mesin cuci front loading SAP ini, untuk titik amannya buat di rumah itu berapa daya di rumah itu? Minimal 2200. Minimal 2200 ya, baru boleh pakai mesin cuci yang ini. Jangan terlalu pede teman-teman. Siapa tahu teman-teman setelah nonton video ini kepincut tapi tidak memperhatikan daya listrik di rumahnya berapa. Tiba-tiba langsung aja beli mesin cuci ini dan setelah rumah teman-teman mau coba ternyata listriknya nggak kuat. Jadi minimal 2200 ya, kayak gitu ya. Bisa 100% kering. Oke, itu tadi udah kelebihannya. Sekarang cara pemasangannya dan hal-hal apa aja sih yang diperhatikan sebelum mengoperasikan mesin cuci front loading SAP ini. Oke Mas Rizal.
Oke, untuk sebelum teman-teman mengoperasikan mesin cuci harus dipastikan dulu ya kalau untuk pengunci yang di belakang ini harus dilepas dulu. Jadi untuk paket pembeliannya ini sudah dapat buat kartu penutup penguncinya, lalu untuk kuncinya ini sudah dapat, jadi tinggal dilepas aja. Cara ngelepasnya nanti tinggal dimasukin di sini aja, seperti ini. Setelah itu tinggal diputar gini ya, sampai benar-benar lepas. Benar-benar lepas. Ada berapa? Ada 4 kunci yang harus dibuka. Mana aja? Yang ini, kiri, kanan, terus bawah 2, sama atas 2. Oke, biar teman-teman tahu juga sebenarnya fungsinya dari baut pengunci ini apa sih? Kenapa harus ada baut pengunci ini? Nah, fungsinya baut pengunci ini biar pada saat pengiriman tabungnya itu nggak goyang. Nggak goyang ya? Iya. Karena kalau goyang terlalu keras mungkin bisa menyebabkan kerusakan pada mesin cucinya. Betul, ya? Mas Brian. Seperti itu ya. Jadi ini fungsinya untuk pengunci tabung. Jika teman-teman lupa melepas penguncinya, ini efeknya apa? Ketika tiba-tiba datang kemudian kan kita kadang-kadang nggak tahu ya, langsung dicolokkan, langsung dicoba untuk mencuci tanpa melepas baut penguncinya dulu. Ini efeknya apa? Nah, si cucian ini bisa goyang-goyang ya? Goyang-goyang. Oh, karena tabungnya kekunci. Iya. Oke. Dan pastinya bisa merusak cucinya juga. Oke, yang pertama melepas baut. Yang kedua nih, apa nih? Selanjutnya yang kedua perlu setelah diperhatikan. melepas baut, teman-teman bisa menutup pakai katup yang ini ya. Ini ditutup dulu, nanti setelah ini dilepas bisa ditutup pakai katup ini. Ini dapat 4, jadi bisa dipasang biar nggak kemasukan air atau serangga. Oke, setelah ditutup, kemudian untuk instalasi airnya nih, Instalasi airnya bisa pakai selang seperti ini. Jadi untuk yang sebelah sini, ini bisa buat yang di mesin cucinya, lalu yang model kayak gini itu buat keran airnya. keran airnya. Oke, mungkin ada yang kebuka nggak sih pipanya? Biar sekalian dijelas. Oh, iki kebuka ya. iki. Nah, oke, dicoba aja silakan. Jadi nanti cara memasangnya ini tinggal diputar aja ya, yang di sebelah sini. Diputar gini, sampai benar-benar rapat ya teman-teman. Lalu setelah itu untuk yang Ini kan bisa bagian dilepas selangnya ya? bisa dilepas seperti ini. Ditarik ini, tarik. Ya. Nah, tarik. Nah, Jadi untuk biar katup lebih yang ini memudahkan ya? ada beberapa orang yang belum tahu nih kalau ini bisa dilepas juga. Fungsinya buat ngerekapin dari selangnya ini ke kerannya. Kerannya. Jadi ini dilepas dulu aja. Itu nggak cukup, kurang panjang. Bisa pakai selang biasa, nanti bisa ditambahkan seal yang besi itu ya. Oke. Lalu bisa dipanaskan terlebih dahulu, jadi biar ngerekat sama kerannya. Oke, ini tinggal dipasang. Jadi disarankan pakai selang bawaannya ya, kalau misalkan nggak panjang. Oke, ada lagi nih Mas Rizal. Kan kalau mesin cuci front loading itu tergolong pada mesin cuci otomatis ya. Semua prosesnya otomatis, mulai dari mengisi airnya sampai membuang airnya. Jadi memang harus disarankan ya kalau misalnya menggunakan mesin cuci full otomatis itu kerannya harus nyala terus ya. Iya, Oke. harus nyala terus. Dan Jadi- harus pompanya pakai pompa otomatis ya. Pompa otomatis, atau kalau nggak ada pompa otomatis bisa pakai yang tabung di atas Tandon, ya. iya. Toren, atau biasanya PDAM sih otomatis memang nyala terus ya gitu ya. Jadi ini juga buat perhatian buat teman-teman ya, selain daya listrik rumah sama jenis keluaran airnya ini otomatis atau enggak. Soalnya kalau misalnya pompa yang manual itu akan boros di listriknya ya, boros di listriknya karena harus nyalain kalau misalnya, dan itu enggak jadi otomatis karena kita harus nungguin si mesin cucinya nih udah selesai atau belum nih, waktunya ngisi air atau enggak nih, kayak gitu. Itu sih yang perlu diperhatikan. Terus untuk pengoperasiannya nih Mas Nizar, Untuk sekarang pengoperasiannya cukup simpel ya, karena ini sudah otomatis. Mungkin teman-teman harus membiasakan untuk di awal-awal aja. Jadi untuk tempat deterjennya ada di sebelah sini. Ini cara bukanya untuk yang tipe ini ditekan dulu ya, kan seperti ini, terus ditarik. Nah, ini ada 3 pilihan deterjen. Boss buat deterjen bubuk, softener buat pewangi atau pengharum. Nah, pre-wash ini buat penambahan aja. Jadi misalkan pas waktu nyuci
masuknya di wash. Opsional, bisa pakai cair ataupun bubuk. Nah, untuk fitur-fiturnya nanti ada wash and dryer yang 60, wash and dryer yang biasa. Nah, ini yang bisa 100% kering dengan kapasitas 7 kilo ya. Walaupun ini mesin cucinya 10,5, tapi wash and dryernya maksimal hanya di 7 kilo untuk 100% keringnya. Jadi tinggal pilih yang opsi wash and dryer aja. Nah, untuk cara pengoperasian awalnya nanti bisa pakai yang paten ini ya. Nah, ini buat cuci, bilas, kering. Ini yang biasa, kering 80%. Kalau pakai yang wash and dryer itu baru kering 100%. Nah, bedanya apa sih wash and dry biasa sama wash and dry 60 derajat, 60 menit. Nah, kalau wash and dry 60 menit ini waktunya lebih singkat, cuma 60 menit. Cuman kalau untuk maksimal kapasitas cuciannya itu cuma ada di 3 kilo. Jadi seperti itu. Kalau misalkan wash and dry yang biasa ini bisa sampai 7 kilo. Nah, selain itu apa sih fitur-fitur yang ada di mesin cuci ini? Ini ada opsi namanya dry air wash. Biar dia bilang ini dry air wash. Jadi dia bisa nyuci pakaian ataupun bisa biasanya dibuat kayak topi, boneka. Itu buat mensterilisasi. Jadi dia bisa mencuci tanpa pakai air. Jadi seperti itu. Harus dipastikan dulu ya untuk temperaturnya ini harus mati. Kalau nggak gitu daya listriknya otomatis pasti naik sampai di 1800. Temperatur buat ngatur air heaternya. Cuci normal sih dimatikan aja ya. Bisa nggak kira-kira dimatikan? Kalau dia kayaknya di menu lainnya, bukan yang hygiene sih. Fancy bedding wall. Nah, coba wall bisa nggak diatur sampai Bisa 0? Bisa ya. Nah, ini temperaturnya 0. Pastikan temperaturnya 0 kalau misalnya teman-teman tidak ingin mencuci menggunakan air panas gitu sih. Oke, apalagi Mas Riza? Barangkali ada fitur yang tersembunyi lain. Oke, quick wash. Nah, ini ada fitur namanya super quick. Fungsinya apa? Fungsinya dia bisa mencuci pakaian dengan sangat cepat, cuma 15 menit. Cuman harus dipahami ya teman-teman, super quick ini dibuat pencucian kapasitas yang kecil di bawah 7 kilo dan dia nggak bisa 100% kering. Jadi untuk 100% keringnya tetap pakai fitur namanya wash and dry. Itu. Manualnya juga ada nih. Nah, ini ada cuci, bilas, kering. Ini opsional, misalkan teman-teman mau ngeringin di sini aja itu bisa. Jadi nggak perlu harus nyuci terlebih dahulu. Yang cotton ataupun eco. Ini. Kalau cotton ini dibuat pakaian-pakaian yang lebih halus. Kalau eco dibuat pakaian normal. Bisa pakai jeans, ya pakai eco bisa. Tidak 100% kering. Kalau mau 100% kering tetap pakai yang dry and wash. Jadi fungsinya kenapa sih kok dibedakan beberapa fitur ini? Enggak sih, pasti ya. Jadi fungsinya itu dia bisa langsung adjust di RPM-nya, temperaturnya. Di milih langsung bisa gini aja atau milih terus diatur lagi? Enggak perlu. Setelah milih tinggal langsung di stop aja. Ini opsional buat temperaturnya sudah otomatis Mas, menyesuaikan sama bisa kayaknya opsinya. bisa deh. Ini deh kayaknya kalau menurut saya wash and dry itu lebih spesifiknya ke pengeringannya ya. Pengeringannya itu biar langsung kering. Cuman kalau pencuciannya tetap kita bisa milih kayaknya. Bisa milih pakai air panas ataupun air dingin atau ngatur temperaturnya. Nah, wash and dry kemudian temperaturnya kan 0. Nah, ini bisa dirubah-rubah ternyata. Wash and dry kemudian temperaturnya maksimal sampai 90. Nah, temperaturnya itu buat temperatur air. Tapi kalau steamnya tetap dia pakai temperatur Mas buat pengeringan. Sama ini ternyata saya menemukan
fitur yang atau pembeda di antara mesin cuci front loading seri bawahnya, yaitu temperatur airnya maksimal bisa sampai 90 derajat. Setahu saya kalau mesin cuci front loading lainnya itu rata-rata di 40 sampai 60 derajat 60, gitu iya. ya. Iya kan? 40 sampai 60. Nggak bisa sampai 90 kan. Berarti ini panas banget ya. Hampir mendidih lah ya. Gitu. Oke, apalagi Mas Ijar barangkali bisa direview nih tabungnya dalamnya kayak gimana? Boleh. Model tabungnya seperti ini ya. Kalau Tabungnya tapi ini tetap pakai fan blade kan ya, seperti iya. front loading pada umumnya ya. Kabinetnya ini pakai tipe bumerang kabinet. Dia ada longgaran-longgarannya di sebelah sini. Oh iya, untuk garansinya nih Mas Ijar, berapa lama? Kan ini harganya lumayan tinggi, jadi pasti harus dibarengi dong dengan after sales yang bagus juga. Ya, kalau untuk garansinya yang seri inverter high ini garansi sampai 10 tahun ya. 10 tahun ya. Iya. Kalau SAP kan nggak perlu bawa barangnya ke service center kan, ada layanan Iya. panggilan customer service kan. Jadi tinggal hubungi call center aja, nanti teknisi datang ke rumah buat pas. Oh iya, kakinya bawah itu bisa diatur nggak sih? Bisa. Misalnya tempat kita miring gitu, Nah, iya. ya rata atau miring. Ini tapi perlu butuh bantuan 2 orang ya. Nah, ini perlu diangkat dulu. Nah, Iya. Nah, seperti ini ya. untuk yang sebelah sini Mas Putra. Nah, ini bisa Tidak. Ini bisa diputar. Nah, ini tingkat. kunci guys. Oke. Oh iya, ini masih si pengunci ya. Oke. Nggak perlu kunci ya kalau untuk ngatur. Pakai kunci. Oke, mungkin itu aja ya hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum mengoperasikan mesin cuci front loading. Tidak hanya mesin cuci front loading SAP, tapi mesin cuci front loading merek-merek lainnya. Umumnya sih hampir sama untuk cara pengoperasiannya dan cara instalasinya. Oke, mungkin itu saja dari saya dan Mas Ijar. Saya dan Mas Ijar pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya.